Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Rose Intan Pemasari, from APT. Kali ini kita akan membahas tentang materi pupis dan puperes. Tujuan dari kita mempelajari sediaan pupis dan puperes adalah pertama agar kita mampu memahami tentang pupis dan puperes. Kedua, agar kita dapat menjelaskan cara pembuatan pupis dan puperes dengan berbagai macam sifat dari bahan obat. Yang ketiga, agar kita mengetahui hal penting apa saja yang harus diperhatikan pada sediaan pupis dan puperes. Definisi dari serbuk itu adalah campuran kering dari bahan obat atau zat kimia yang dihaluskan yang ditujukan untuk pemakaian oral atau pemakaian luar. Serbuk itu juga merupakan campuran-campuran dari 2 atau lebih zat yang diserbukkan. Serbuk juga bisa dikatakan partikel-partikel halus yang merupakan hasil dari suatu proses pengecilan ukuran partikel dari suatu bahan kering. Jadi secara fisika kimianya, serbuk itu memiliki ukuran partikel padat antara 10.000 nanometer sampai 0,1 meter. Keuntungan sediaan serbuk yang pertama, solusinya lebih cepat. Yang kedua, dia mudah ditolak. Yang ketiga, lebih stabil. Yang keempat, obat yang volumenya terlalu besar untuk dibuat tablet atau kapsul dapat dibuat dalam bentuk sediaan serbuk. Kemudian yang terakhir, dokter lebih leluasa dalam memilih dosis yang sesuai dengan keadaan penderita. Sedangkan untuk kerugian serbuk, yang pertama, kurang baik untuk bahan obat yang mudah rusak atau tertular dengan adanya kelembapan atau kontak dengan udara. Yang ketiga, tidak tertutupinya rasa atau bau yang kurang enak dari zat aktifnya. Yang ketiga, peracikannya relatif lama. Karakteristik serbuk yang baik. Yang pertama, serbuk harus homogen dan kering, di mana homogenitas dipengaruhi oleh faktor ukuran partikel dan densitas atau berat jenis. Kemudian serbuk itu harus kering, tidak boleh menggumpal atau mengandung air. Kemudian karakteristik serbuk yang lain harus memiliki derajat kehalusan tertentu, di mana derajat kehalusan itu dinyatakan dengan 1 atau 2 nomor dari pengayak yang digunakan. Apabila dia hanya menggunakan 1 nomor, maka semua serbuk dapat melewati pengayak dengan nomor tersebut. Tetapi bila dia mempunyai 2 nomor, maka semua serbuk dapat melewati pengayak dengan nomor terendah dan tidak lebih dari 40% melewati pengayak dengan nomor tertinggi. Kemudian serbuk itu dia harus lebih homogen. Kemudian disolusinya semakin cepat. Terakhir, permukaan serbuk yang luas dan punya daya absorpsi yang besar, seperti pada sediaan serbuk antasida atau karbon absorban yang cocok. Derajat halus serbuk menunjukkan jumlah lubang tiap 2,54 cm dihitung searah panjang kawat, di mana serbuk sangat kasar dapat melewati mesh nomor 5 atau 8. Serbuk besar mesh 10 atau 40. Serbuk agak kasar mesh 22 atau 60. Serbuk agak halus mesh 44 atau 85. Sedangkan serbuk halus hanya bisa digunakan mesh nomor 85. Serbuk sangat halus hanya bisa menggunakan mesh nomor 120. Serbuk sangat halus itu bisa menggunakan mesh 200
yang dibagi dalam bobot yang lebih kurang sama. Dibungkus menggunakan bahan pengemas yang cocok untuk sekali minum. Yang kedua ada serbuk tidak terbagi yang biasa disebut dengan Pulpis Aspergillus. Nah, di sini ada contoh dari serbuk bagi, di mana di sini ada resep yang dituliskan oleh dokter. Nah, ini dokter biasanya menulis pulveres dalam dua bentuk. Yang pertama ditulis jumlah obat untuk seluruh serbuk dan dibagi menjadi beberapa bungkus. Contohnya pada resep Acetosal 10, Misufak Pulpis Nomero 20. Kemudian dokter biasanya menulis jumlah untuk setiap bungkus serbuknya dan membuat beberapa bungkus. Contohnya pada resep Acetosal 0,5, Misufak Pulpis DTD Nomero 20. Jadi resep yang pertama dia menggunakan tidak ada DTD, sedangkan pada resep kedua dia menggunakan DTD. Dimana kalau dia tidak ada DTD berarti tidak perlu dikali dengan jumlah nomero. Tapi kalau di resep ada DTD berarti setiap bungkusnya dikali dengan jumlah nomero. Pada cara ke-1 dan resep 1 itu ditimbang 10 gram acetosal, kemudian digerus lalu dibagi menjadi 20 bungkus. Sedangkan cara kedua ditimbang sebanyak 20 dikali 0,5 gram, kemudian digerus lalu dibagi menjadi 20 bungkus. Atau pulveres. Supaya dapat terbagi dengan tepat, maka campuran serbuk sebelum ditambah dengan bahan yang bersifat netral seperti sakarum laktis atau SL, sakarum album sampai berat serbuk tiap bungkusnya mencapai 500 mg. Sakarum album rasanya manis sehingga dapat berfungsi sebagai pemberi rasa, tetapi serbuknya mudah basah dan tidak cocok untuk penderita diabetes. Jadi di sini yang umum kita gunakan sebagai zat tambahannya adalah sakarum laktis atau SL. Proses pencampuran bahan obat pada pembuatan serbuk. Yang pertama harus kita lapisi lumpang terlebih dahulu dengan sedikit bahan tambahan. Pada pembuatan serbuk tabur, bahan tambahan yang digunakan adalah talkum, dan untuk pembuatan serbuk bagi, bahan tambahan yang digunakan adalah SL. Kemudian untuk memasukkan zat-zat ke dalam lumpang dimulai dengan zat yang jumlahnya lebih sedikit terlebih dahulu. Kemudian untuk bahan obat yang berwarna dicampur di antara dua lapisan zat netral. Kemudian untuk bahan obat yang kasar dihaluskan terlebih dahulu, baru dicampur dengan serbuk yang lain. Kemudian untuk bahan obat yang berbobot ringan dan mudah menguap itu dimasukkan pada proses terakhir pencampuran. Pembuatan serbuk yang mempunyai sifat zat yang khusus. Yang pertama ada bahan obat padat. Untuk bahan obat yang higroskopis atau deliquescence, lengket atau jadi pasta bila kontak dengan udara terbuka, cara mengatasinya digerus dalam mortir kering dan hangat. Kemudian ditambah adsorben inert, misalnya MgO atau MgCO3. Kemudian dibungkus dengan baik dan rapat. Kedua, untuk bahan efflorescence yang mengandung kristal air dalam jumlah yang besar, bila diserbukkan atau dibungkus akan melepaskan kristal airnya sehingga dapat menyebabkan serbuk menjadi ringan. Cara mengatasinya, yang pertama diganti bentuknya dengan air. Yang kedua, dipanaskan pada
belerang karena dapat menimbulkan adanya aliran listrik pada proses pengayakan. Solusinya, belerang ditambahkan terakhir setelah seluruh sediaan yang lain diayak. Kemudian iodoforum itu diayak dengan ayakan halus dan terpisah karena memiliki bau yang tidak enak dan lengket. 4. Untuk bahan yang berbentuk hablur atau kristal seperti kamfer ditetesi terlebih dahulu dengan etanol 95%, kemudian digerus sampai kristalnya menguap. Untuk asam salisilat ditetesi terlebih dahulu dengan etanol 95%, baru dikeringkan dengan zat tambahan. Kemudian untuk asam benzoat, naftol, salol, timot, atau campuran-campurannya yang bisa mengakibatkan sediaan menjadi lembab, pengerjaannya harus ditetesi terlebih dahulu dengan etanol 95%, baru dikeringkan dengan zat tambahan. Untuk campuran-campuran yang dapat membentuk campuran yang eutentik atau campuran yang dapat menurunkan titik leleh sehingga mengakibatkan serbuk menjadi lembab, seperti pada pencampuran antara mentol dan kamfer, itu dapat diatasi pertama dengan menambahkan adsorbent seperti MgO atau MgCO3, di mana bahan-bahan tersebut dicampur dengan adsorbent terlebih dahulu, kemudian baru digabungkan. Yang kedua, diberikan terpisah tapi diberi keterangan keduanya diminum bersamaan. Yang ketiga, dibiarkan terbentuk zat eutentiknya seperti mentol dan kamfer, kemudian baru ditambahkan dengan zat tambahan lain sampai sediaan serbuk tersebut kering. Untuk bahan obat setengah padat seperti pada ekstrak kental, bahan obat direbus di dalam waktu hangat, kemudian dilarutkan dengan pelarutnya yang sesuai. Setelah itu baru ditambahkan zat pengering atau zat iner. Contohnya pada pembuatan ekstrak beladon, ekstrak hyoscyamin itu menggunakan pelarut alkohol 70%, sedangkan pada ekstrak kanabis indica menggunakan pelarut alkohol 90%. Sedangkan bahan pengering yang biasa digunakan adalah amilum, SL atau talkum. Untuk adipselanae atau vaselin yang merupakan bahan setengah padat, apabila jumlahnya sedikit, maka sediaan tersebut dilarutkan dengan pelarutnya, kemudian dikeringkan dengan zat tambahan. Apabila jumlahnya besar, terlebih dahulu zat tersebut kita lebur sampai lebur, kemudian kita rebus, baru kita tambahkan penyedap. Untuk bahan obat cair seperti itu, di mana tinctur ada dua jenis. Pengerjaannya yang pertama, untuk tinctur yang tahan dengan pemanasan. Apabila jumlahnya kecil, cukup digerus di atas lumpur panas, kemudian ditambahkan dengan zat tambahan atau zat pengering. Kemudian apabila jumlah tincturnya besar, tinctur terlebih dahulu diuapkan di atas water bath sampai kental, kemudian baru ditambah dengan pengering. Apabila tinctur tidak tahan dengan pemanasan, bahan berkhasiat dapat diganti dengan komponen-komponen yang lain. Maka apabila komponennya saja tanpa bahan cair, misalnya adalah TOB, iogi, sulfamfer stimulosa, maka dapat diganti. Apabila jumlahnya kecil, dapat langsung ditambahkan. Apabila jumlahnya
terlebih dahulu sebagai penyebab dengan pengering. Contohnya yang jumlah besar seperti POC dan pintu kolodial. Untuk ekstrak cair, pengerjaannya sama dengan tinctur. Apabila bobot sisa keringnya ekstrak diganti dengan komponen keringnya yang lain, misalnya ekstrak ini purhyosin liquid, di mana sisa keringnya 25% dapat diganti dengan bentuk keringnya dengan berat yang sama. Untuk bahan cair non-alkoholis seperti liquor arenikalis fowleri yang mengandung 1% AS2O3, apabila jumlahnya kecil dapat langsung ditambahkan dengan zat tambahan. Bila jumlahnya besar, itu dapat kita uapkan sampai didapat sepertiganya. Kemudian baru kita tambahkan zat pengering, di mana AS2O3 tidak bisa kita ganti karena sifat absorbensinya yang berbeda. Minyak atsiri dalam oleosakara, contohnya campuran antara gula dan minyak atsiri, nah perbandingannya 2 gram berbanding 1 tetes. Misalnya oleosakara, poeniculi, anisi, dan lain-lain, itu dapat kita teteskan penambahan tablet dalam resep serbuk. Apabila ada zat aktifnya saja, yang diambil adalah zat aktif saja. Tetapi apabila pada tablet tidak terdapat zat aktif, maka tablet digerus dulu, kemudian dicampur dengan serbuk yang lain, lalu diayak. Apabila jumlah tablet pecah, ditimbang dalam perbandingan, misalnya CTM seperempat tablet, maka berat satu tablet sama dengan 200 mg. Ambil satu tablet, kemudian digerus, tambahkan SL sampai berat mencapai 600 mg, lalu diambil 100 mg dari campuran tersebut. Proses pembagian serbuk. Proses pembagian serbuk itu dilakukan secara visual, di mana jumlah maksimalnya bisa mencapai 10 bungkus atau lebih. Jumlah lebih dari 10 bungkus ini dibagi melalui penimbangan beberapa bagian, sehingga bisa dibuat maksimal untuk 10 bungkus. Dan jika jumlahnya ganjil, ditentukan berat rata-ratanya dan ditimbang jumlah bungkus secukupnya, lalu sisanya dibagi. Pemakaian dengan dosis maksimum lebih dari 80% harus ditimbang satu persatu hasil akhir, kemudian ditimbang sebagai berat rata-rata dan ditimbang satu persatu. Pengemasan atau pembungkusan serbuk. Setelah serbuk dibuat, serbuk bisa dibungkus menggunakan kertas perkamen, kertas lilin, kertas perak, dan lain-lain. Untuk wadah serbuk harus memenuhi syarat terlindung dari cahaya, udara, dapat mencegah terjadinya penguapan pada serbuk, mudah diambil dari wadahnya. Wadahnya bisa berupa pot, botol bermulut lebar, plastik klip, dan lain-lain.